Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa bahwa zikir yang kita lafalkan selama ini hanya berputar di bibir, tetapi hati tetap sunyi? Ada sebuah rahasia tersembunyi, zikir yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi sangat didengar oleh ruh kita sendiri. Bayangkan, ada getaran halus dalam hati yang bisa membuatmu merasakan Allah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Ada bisikan sunyi yang mampu menembus segala hiruk-pikuk dunia, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani menenggelamkan ego dan membuka hati sepenuhnya. Hari ini, saya ingin mengajak kalian menyingkap rahasia zikir hati, bukan di lisan, tapi di ruh. Sebuah perjalanan spiritual yang mungkin akan mengubah cara kalian melihat doa, kehidupan, dan hubungan dengan Allah. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan zikir yang benar-benar dari hati? Mari kita lihat seberapa banyak di antara kalian yang siap menyelami rahasia ini bersama. Bab 1. Pintu sunyi yang terlupakan. Pernahkah engkau bertanya dalam keheningan, apakah zikir yang terus terucap dari lisan kita benar-benar mengetuk pintu langit? Ataukah ia hanya berhenti sebagai gema kosong yang hilang di udara, sementara hati tetap tertutup dan ruh tetap hampa? Ada sebuah pintu yang jarang sekali ditemukan manusia, sebuah pintu sunyi yang tidak berdiri di majelis ramai, tidak pula dalam lantunan merdu yang dipuji orang. Ia tersembunyi di balik kedalaman dirimu sendiri, lapisan yang bahkan dirimu jarang sekali berani memasuki. Di sanalah zikir hati bersemayam, sebuah zikir yang tidak membutuhkan kata, tidak bergantung pada jumlah, dan tidak menunggu tepuk tangan manusia untuk menjadi saksi. Ia adalah getaran yang hanya diketahui oleh Allah dan ruh yang tergetar. Betapa banyak orang yang tertipu oleh suaranya sendiri, mengira semakin keras mereka melafalkan nama Allah semakin besar nilainya. Padahal zikir hati mampu menggetarkan langit meski tanpa suara. Mampu membelah kabut dunia meski tanpa satu pun lafaz terucap. Ada bisikan yang tak keluar dari mulut, tetapi terasa lebih nyata dari segala suara. Ada panggilan yang tidak terdengar, namun menusuk lebih dalam daripada teriakan paling keras. Itulah zikir ruhani, zikir yang tak bisa dipamerkan, hanya bisa dirasakan. Ia bagaikan cahaya yang menyala tanpa api, arus yang mengalir tanpa sungai, sebuah kehadiran yang begitu nyata meski tak berbentuk. Jika engkau menutup mata, merendahkan ego, dan membiarkan hatimu hancur, barangkali engkau akan mendengar bisikan itu. Sebuah nama agung yang tak berhenti bergetar, seakan-akan bukan engkau yang menyebut, melainkan ruhmu sendiri yang dipaksa untuk mengingat. Namun rahasia ini jarang diungkap, sebab manusia begitu sibuk dengan simbol, terpikat oleh bunyi, tapi lupa pada makna. Mereka menghitung butiran tasbih, tetapi lalai dengan getaran hati. Mereka mengejar kuantitas lafaz, tetapi tidak pernah menyentuh kualitas hadiran. Padahal 1 detik hadir bersama Allah dalam zikir hati lebih berharga daripada 1000 lafaz yang diulang tanpa kesadaran. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih dahsyat, lebih misterius menunggu di balik keheningan itu. Dan disitulah rahasia terbesarnya. Siapa yang berani mengetuk pintu sunyi, itu akan menemukan Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Ia tidak lagi mencarinya di lisan, tidak pula di pikiran, melainkan di kedalaman ruh yang tak bisa dijelaskan kata. Ia akan menyadari bahwa setiap nafas, setiap detak jantung, setiap denyut darah adalah zikir itu sendiri. Maka tidak heran bila para arifin tersenyum dalam sepi, menangis tanpa sebab, tenggelam dalam keheningan yang terasa begitu hidup. Sebab mereka telah menemukan zikir sejati. Bukan di lisan, tetapi di ruh. Bab 2. Zikir yang menembus diam. Banyak orang mengira zikir harus terdengar dengan jelas, harus ada suara yang keluar, harus ada telinga yang mendengarkan. Padahal suara hanyalah gema, pantulan yang mudah hilang ditelan angin. Zikir hati justru menembus diam, menembus ruang yang tidak terjangkau oleh kata, hingga dunia terasa lenyap, dan yang tersisa hanyalah kehadirannya. Dalam diam itu, ruh bersuara, dan suara ruh tidak membutuhkan telinga untuk mendengarnya. Ketika lidah berhenti bergerak, hati mulai berbicara.
Ia berbisik tanpa huruf, ia menyebut tanpa kata. Para arifin menyebutnya zikir tersembunyi, zikir yang lebih dalam daripada bisikan rahasia. Ia bagaikan aliran bawah tanah yang tidak terlihat di permukaan, namun menghidupi akar-akar kehidupan. Disitulah letak kekuatan zikir hati. Ia tidak mencari perhatian, tidak butuh pengakuan, namun keberadaannya mengalir tanpa henti. Diam ini bukanlah kehampaan, justru diam inilah kepenuhan. Sebab dalam diam, nama Allah bergetar di setiap partikel semesta. Bayangkan setiap batu, setiap daun, setiap tetes air sebenarnya sedang berzikir, hanya saja kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia sehingga tidak mampu mendengar alunannya. Siapa yang benar-benar masuk ke dalam diam, ia akan merasakan bahwa seluruh wujud sedang melantunkan satu nama, satu cahaya, satu kehadiran. Namun untuk sampai ke titik ini dibutuhkan keberanian. Keberanian meninggalkan gemerlap suara yang membanggakan diri. Keberanian melepaskan pujian manusia yang terpukau pada lantunan merdu. Zikir hati adalah jalan sunyi dan tidak semua orang sanggup menempuhnya. Hanya mereka yang rela kehilangan tepuk tangan dunia, yang rela ditelan kesepian, yang akhirnya bisa merasakan getaran itu. Dan ketika seseorang benar-benar masuk ke dalam zikir diam, ia akan menemukan kenyataan yang mengejutkan. Diam ternyata lebih nyaring daripada suara. Sunyi ternyata lebih hidup daripada ribuan kalimat. Disitulah ia menyadari bahwa zikir sejati bukanlah lantunan yang diperdengarkan kepada manusia, melainkan bisikan rahasia antara ruh dan Tuhannya. Bab 3. Nafas yang membawa nama. Setiap manusia hidup karena nafas. Kita menarik dan melepaskannya ribuan kali dalam sehari, tanpa pernah berhenti, tanpa pernah absen. Tetapi berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa di dalam nafas itu sesungguhnya ada zikir yang terus berlangsung? Saat engkau menarik nafas, seolah ruhmu membisikkan hu, dan saat engkau melepaskannya, seakan hatimu berdesir menyebut Allah. Inilah zikir bawaan, zikir alami, zikir yang Allah tanamkan pada setiap jiwa sejak ia pertama kali hidup di dunia. Betapa banyak orang yang mencari zikir di luar dirinya. Mereka berkelana mencari wirid panjang, mencari lafaz yang rumit, mengejar jumlah yang besar, seolah-olah rahasia zikir hanya ada dalam kitab-kitab tebal atau di majelis yang ramai. Padahal tubuh mereka sendiri sudah menjadi kitab yang hidup. Nafas mereka sendiri sudah menjadi wirid yang tak pernah berhenti. Bahkan ketika lisan mereka lalai, nafas tetap melantunkan zikir ilahi. Nafas adalah rahasia yang sering terabaikan. Ia tidak sekadar membawa oksigen, tetapi juga membawa nama. Ia adalah jembatan halus yang menyambungkan manusia dengan asal kehidupannya. Barang siapa yang benar-benar menyadari, ia akan tahu bahwa setiap tarikan nafas adalah doa, setiap hembusan adalah syahadat, setiap irama nafas adalah ketukan halus yang mengetuk pintu rahasia Allah. Jika zikir hati menyatu dengan zikir nafas, maka kehidupan berubah menjadi ibadah tanpa henti. Tidak lagi ada batas antara ibadah dan aktivitas sehari-hari. Makan pun zikir, berjalan pun zikir, bahkan diam pun zikir. Nafas yang terus berulang menjadi saksi bahwa hidup sendiri adalah sebuah lantunan tak berujung, sebuah simfoni yang mengingatkan manusia pada sumber segala sumber. Dan disinilah letak rahasianya. Saat engkau menyadari nafas sebagai zikir, engkau tidak lagi merasa jauh dari Allah. Sebab ternyata engkau telah menyebutnya sejak awal kehidupanmu, dan engkau akan terus menyebutnya hingga hembusan nafas terakhirmu. Nafas terakhir itu pun bukanlah akhir, melainkan zikir terakhir di dunia yang sekaligus menjadi awal zikir abadi di alam berikutnya. Bab 4. Rahasia di balik hancurnya ego. Zikir hati tidak akan lahir di tanah yang penuh kesombongan. Selama ego masih memegang kendali, zikir hanya menjadi bunyi kosong yang berputar di udara. Ego selalu ingin dilihat, selalu ingin didengar, selalu ingin dipuji karena bacaan yang panjang dan suara yang indah. Tetapi zikir sejati menolak panggung. Ia hanya mau lahir di hati yang hancur, di dada yang remuk, di jiwa yang rela ditundukkan oleh keheningan takdir. Seringkali, zikir hati justru lahir ketika hidup merobohkan segala kebanggaan kita.
Saat manusia kehilangan pegangan, saat harapan dunia runtuh satu persatu, saat air mata menjadi bahasa terakhir yang tersisa, disitulah ruh mulai bergetar tanpa diperintah. Hati yang hancur lebih mudah memanggil nama Allah daripada hati yang merasa kuat. Ruh yang terluka lebih jujur dalam mengingatnya daripada ruh yang penuh dengan kesenangan dunia. Zikir hati tidak tumbuh dari suara yang merdu, melainkan dari batin yang rapuh. Semakin rapuh hati seseorang, semakin lembut ia memanggil Tuhannya. Semakin dalam luka batin, semakin jernih pula gema zikir itu mengalun. Sebab Allah tidak hadir dalam keangkuhan, melainkan dalam kerendahan yang paling rendah. Di titik terendah itulah manusia justru menemukan jalan menuju puncak kedekatan. Ego selalu ingin membungkus zikir dengan kemegahan, dengan jumlah yang banyak, dengan lantunan yang mengagumkan. Tetapi ruh selalu ingin mengupas segalanya hingga hanya inti yang tersisa. Maka barang siapa berani menanggalkan egonya, ia akan melihat zikir dalam wujud aslinya. Bukan lagi sekadar lafaz tetapi keadaan. Bukan lagi bacaan tetapi kesadaran. Dan keadaan itu bernama fana. Saat aku lenyap, saat keakuan hancur, yang tersisa hanyalah Dia. Inilah rahasia terdalam dari zikir hati. Ia baru benar-benar hidup ketika ego mati. Saat itu yang berzikir bukan lagi lisan, bukan pula pikiran, melainkan ruh yang telah tenggelam dalam samudranya. Bab 5. Getaran yang tak terlihat. Ada getaran yang tidak bisa ditangkap oleh telinga, tidak bisa diukur dengan alat, dan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Getaran itu lahir dari hati yang diam-diam menyebut nama Allah tanpa suara. Para arifin menyebutnya getar ruhani, gelombang halus yang tak tampak, namun mampu mengubah keadaan. Zikir hati ibarat cahaya yang tidak terlihat mata, namun mampu menembus ruang, dinding, bahkan jarak yang tak terjangkau. Ketika seseorang benar-benar berzikir dalam sunyi, bumi ikut bergetar, malaikat mendekat, dan suasana di sekitarnya berubah tanpa sebab yang jelas. Orang yang gelisah bisa tiba-tiba merasa tenang hanya dengan duduk di dekatnya. Jiwa yang keras bisa melunak hanya dengan mendengar diamnya. Semua itu bukan karena dirinya, melainkan karena gelombang zikir hati yang terpancar dari kedalaman ruh. Getaran ini tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak lahir dari kepura-puraan, tidak pula dari niat mencari pujian. Getaran ini hanya muncul dari hati yang tulus, dari ruh yang benar-benar larut dalam ingatan kepada Allah. Dan semakin dalam zikir itu dilakukan, semakin halus pula frekuensi yang dipancarkan hingga menembus batas yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bayangkan, ada orang yang tidak mengucapkan apapun, tetapi kehadirannya membuat sebuah ruangan terasa terang. Ada wajah yang biasa saja, namun entah mengapa menenangkan setiap hati yang memandang. Ada pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi keheningannya lebih nyaring daripada ribuan suara. Inilah rahasia zikir hati yang memancarkan getaran tak kasat mata, sebuah bahasa yang dipahami langsung oleh ruh-ruh lain. Maka tidak heran jika orang-orang yang hidup dalam zikir hati sering disebut pelita di tengah kegelapan. Mereka tidak sadar betapa terang yang mereka bawa, tetapi semesta mengakuinya. Sebab cahaya zikir itu tidak datang dari mereka, melainkan dari Allah yang memantulkan sinarnya melalui hati yang bergetar. Getaran itu terus memancar, membimbing, dan menghidupkan, meski tidak seorang pun mendengar suara mereka. Bab 6. Zikir di dalam tidur. Banyak orang mengira bahwa ketika tidur, zikir berhenti. Lisan diam, kesadaran hilang, pikiran larut dalam mimpi. Namun siapa sangka, ruh tidak pernah berhenti menyebut nama Tuhannya. Justru dalam tidur, zikir hati menemukan jalannya sendiri, berjalan di wilayah yang tidak lagi terikat oleh jasad dan dunia. Tidur hanyalah penutup mata, tetapi bukan penutup ruh. Para arifin menyebut tidur sebagai kematian kecil. Dan sebagaimana ruh tidak pernah berhenti berzikir saat kematian menjemput, demikian pula ruh tidak pernah berhenti berzikir ketika jasad tertidur. Jika hatimu terbiasa berzikir dalam keadaan sadar, maka ruhmu akan terus berzikir dalam lelap. Bahkan mimpimu bisa dipenuhi dengan cahaya, bisikan, atau tanda-tanda yang tidak pernah dipahami oleh mereka yang lalai. Zikir hati menjadikan tidurmu sebuah ibadah. Bukan lagi sekadar pelepas lelah, tetapi pintu masuk menuju dunia ruh yang lebih luas. Dalam tidur yang dijaga oleh zikir,
Mimpi buruk berubah menjadi pesan rahasia, dan tidur gelisah berubah menjadi pertemuan yang menenangkan. Ruhmu seakan dipanggil untuk duduk dalam majelis sunyi, mendengarkan sesuatu yang tak bisa kau bawa kembali ke dunia saat terbangun. Ada orang-orang yang saat tidur justru terbangun di alam ruh. Mereka mendengar kalam yang tak bisa dijelaskan, menyaksikan cahaya yang tak bisa diceritakan. Semuanya itu tidak datang dari imajinasi, tetapi dari getaran zikir hati yang tak pernah padam. Sebab ruh yang hidup dalam zikir tidak mengenal tidur. Ia berjaga bahkan ketika jasadnya terlelap. Maka rahasianya adalah ini: jika engkau ingin tidur dalam damai, latihlah hatimu berzikir tanpa suara. Sebab saat jasadmu lelah dan terbaring, ruhmu tetap berjaga, tetap menyebut, tetap menyambung dengan Allah. Dan ketika pagi tiba, engkau akan bangun bukan sekadar segar, tetapi membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena sepanjang malam, ruhmu telah larut dalam zikir. Bab 7. Ketika nama Allah menyatu dengan nafas. Ada rahasia besar yang hanya dipahami oleh hati yang hening, bahwa setiap hembusan nafas sejatinya adalah zikir. Nafas yang masuk adalah hidup, nafas yang keluar adalah kembali. Di antara keduanya, ada detik sunyi yang seolah tanpa suara, namun disitulah ruh menyebut nama Allah dengan cara yang tak bisa diucapkan lisan. Orang yang menghayati nafasnya sebagai zikir, sesungguhnya sedang menyatukan hidupnya dengan ingatan kepada Sang Pencipta. Banyak orang hidup, tetapi nafasnya kosong. Mereka bernafas sekadar untuk bertahan, namun hatinya mati, jiwanya jauh dari zikir. Padahal nafas adalah amanah paling halus yang Allah titipkan. Setiap tarikan nafas adalah izin untuk melanjutkan hidup, dan setiap hembusan adalah pengingat bahwa suatu saat izin itu akan diambil kembali. Maka orang yang sadar akan hal ini tidak akan pernah melepaskan satu tarikan nafas pun tanpa menghadirkan Allah di dalamnya. Jika zikir sudah menyatu dengan nafas, hidupmu akan berubah. Engkau tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Saat berjalan, engkau berzikir. Saat berbicara, zikir tetap mengalir. Bahkan ketika engkau bekerja, makan, atau berbincang dengan manusia, hatimu tetap menyebut Allah tanpa putus. Nafasmu menjadi tasbih, detak jantungmu menjadi tahmid, dan setiap gerakan tubuhmu menjadi tanda syukur. Ruh para kekasih Allah bernafas dengan namanya. Mereka tidak perlu memaksa lisan, karena setiap helaan sudah penuh dengan ingatan. Inilah zikir yang tidak terputus, zikir yang tidak mengenal waktu atau kondisi. Bahkan dalam sakit, dalam tangis, dalam letih sekalipun, nafas mereka tetap membawa nama Allah, seolah seluruh keberadaannya sudah dilebur ke dalam satu kalimat suci. Maka tanyakanlah pada dirimu, apakah nafasmu hanya sekadar keluar masuk, ataukah ia sudah menjadi kendaraan menuju Allah? Jika nafasmu kosong, hidupmu pun kosong. Tetapi jika nafasmu penuh dengan zikir, maka seluruh perjalanan hidupmu akan menjadi ibadah. Dan pada akhirnya, saat nafas terakhir keluar, ruhmu pun akan pulang dalam keadaan menyebut nama Allah. Bab 8. Zikir yang membakar hijab. Banyak hati yang ingin dekat dengan Allah, tetapi terhalang oleh hijab yang menutupi. Hijab itu bukan kain, bukan tembok, melainkan lapisan gelap dalam diri. Cinta dunia, hawa nafsu, kesombongan, kelalaian. Setiap kali hati mencoba berzikir, hijab itu berdiri menghadang, membuat zikir terasa kering, hampa, tidak sampai ke kedalaman ruh. Namun ada satu rahasia, zikir hati yang tulus, dilakukan terus-menerus, mampu membakar hijab itu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terbuka jalan menuju cahaya. Zikir lisan hanya menggetarkan udara, tetapi zikir hati menggetarkan ruh. Getaran itu begitu halus, namun ia seperti api yang mengikis segala kegelapan. Hijab yang tebal bisa runtuh perlahan, bagaikan malam yang dipaksa menyerah ketika fajar tiba. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melawan zikir hati, sebab ia lahir bukan dari ambisi manusia, melainkan dari kerinduan yang murni kepada Allah. Orang yang telah membakar hijab dengan zikir hati akan melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia biasa. Ia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik, seolah tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan yang maha dekat. Ia tidak lagi memandang dunia dengan mata semata, melainkan dengan hati yang tembus pada hakikat.
Dan setiap kali hijab runtuh, cahaya akan menyingkap, memberi pemahaman yang tak mungkin didapat dari buku atau guru. Namun proses ini bukanlah jalan yang mudah. Ada yang harus menangis dalam sepi, ada yang harus teruji dengan kesedihan, ada yang harus kehilangan sesuatu yang paling dicintainya. Semua itu bukan hukuman, melainkan api yang membakar hijab. Semakin tebal hijabnya, semakin panas api yang harus dilewati. Tetapi siapa yang sabar, siapa yang tetap berpegang pada zikir hati, akhirnya akan menyaksikan cahaya yang tidak pernah padam. Maka jangan remehkan zikir sunyi yang engkau lakukan dalam hati. Mungkin engkau merasa tidak ada yang berubah. Mungkin engkau merasa doamu tidak terdengar. Padahal sesungguhnya di balik kesunyian itu, hijab-hijabmu sedang terbakar satu persatu. Dan ketika saatnya tiba, engkau akan menyadari tidak ada yang lebih nyata daripada Allah dan tidak ada yang lebih dekat daripada Dia yang selalu engkau sebut dalam diam. Bab 9. Sunyi yang berbicara. Ada jenis sunyi yang membuat manusia takut, namun ada pula sunyi yang justru menghidupkan jiwa. Sunyi yang pertama adalah kekosongan, kesepian, dan keterasingan. Tetapi sunyi yang kedua adalah ruang pertemuan dengan Allah. Dalam zikir hati, seseorang belajar memasuki sunyi yang tidak kosong, melainkan penuh dengan bisikan ruhani. Dari luar tampak diam, seolah tidak terjadi apa-apa, namun di dalamnya ada percakapan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Sunyi yang dipenuhi zikir hati adalah kitab rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang sabar berdiam. Saat dunia sibuk dengan hiruk pikuk, hati yang berzikir menemukan bahasa lain, bahasa keheningan. Di sanalah Allah berbicara tanpa suara, memberi tanda tanpa huruf, menyingkap cahaya tanpa bentuk. Apa yang datang dalam sunyi itu tidak bisa dituliskan, tetapi bisa dirasakan dengan getaran yang begitu nyata. Orang yang sudah akrab dengan zikir hati akan merindukan sunyi sebagaimana orang lain merindukan hiburan. Ia tidak takut kesepian, karena ia tahu dalam sunyi ada kekasih yang selalu hadir. Bahkan, semakin dalam ia masuk ke keheningan, semakin jelas ia mendengar kalam yang tak berhuruf, semakin terang ia menyaksikan cahaya yang tak bisa ditatap mata biasa. Inilah rahasia sunyi yang sesungguhnya. Diam di luar, namun ramai di dalam. Sunyi yang berbicara tidak bisa dipaksakan. Ia datang ketika hati sudah jernih, ketika segala hijab sudah mulai terbakar, ketika dunia tidak lagi menempel kuat di dalam diri. Semakin engkau berlatih zikir hati, semakin cepat engkau mengenali sunyi ini. Dan ketika sunyi itu datang, engkau tidak lagi bergantung pada kata-kata, karena hatimu sudah menemukan bahasa yang lebih tinggi, bahasa ruh. Maka jangan takut untuk berdiam, jangan lari dari sunyi, sebab justru di sanalah engkau akan menemukan percakapan paling intim dengan Allah. Zikir hati menjadikan sunyi itu hidup, menjadikannya sebuah ruang perjumpaan, menjadikannya sebuah jembatan antara fana dan kekal. Sunyi itu bukan lagi ketiadaan, melainkan kehadiran yang paling nyata. Bab 10. Zikir yang membawa pulang. Setiap perjalanan memiliki tujuan, dan setiap jiwa yang larut dalam zikir hati sesungguhnya sedang menapaki jalan pulang. Pulang bukan ke dunia yang fana, bukan ke tempat yang bisa dijangkau mata manusia, tetapi pulang ke hadiratnya, ke sumber yang menghidupkan segala kehidupan. Zikir hati adalah kendaraan yang menuntun ruh, menghapus penat, mengurai keraguan, hingga akhirnya manusia menyadari bahwa ia bukanlah milik dunia, melainkan musafir yang sejenak singgah. Sejak awal manusia lupa akan asalnya, lupa bahwa ia dihembuskan dari ruh Allah, lupa bahwa setiap denyut nadi adalah amanah yang harus dijaga, dan lupa bahwa tujuan akhir bukan sekadar hidup di dunia, melainkan kembali kepada sumber segala yang ada. Zikir hati adalah jalan pulang dari kelupaan ini, dari kepalsuan dunia, dari kebisingan ego, menuju ingatan yang paling murni, ingatan akan Allah. Saat ruh larut dalam zikir, ia merasakan nostalgia ilahi, kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Seakan ada sesuatu yang dulu pernah dimiliki, kemudian hilang, dan kini ditemukan kembali. Inilah rasa pulang yang sejati. Hati yang berzikir dalam sunyi menemukan bahwa seluruh dunia hanyalah bayangan.
dan keabadian yang sesungguhnya berada dalam satu nama, satu cahaya, satu kehadiran yang meliputi segala. Zikir hati bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengingatkan. Ia menunjukkan bahwa hidup bukan sekadar urusan yang tampak, tetapi perjalanan menuju hakikat. Segala upaya, air mata, kesabaran, dan pengorbanan adalah persiapan agar saat pulang, ruh bisa bersatu tanpa sisa dengan yang menciptakannya. Barang siapa yang memahami rahasia ini, ia tidak akan takut pada kematian, karena setiap tarikan nafasnya sudah menjadi zikir yang membawa pulang. Dan pada akhirnya, orang yang hidup dalam zikir hati akan wafat dengan senyuman. Senyum yang bukan berasal dari dunia, tetapi dari kesadaran terdalam bahwa ia telah sampai di rumahnya. Zikir itu menuntunnya melewati gelap, melewati sunyi, melewati hijab, hingga tibalah ia pada keabadian. Sebab zikir hati yang sesungguhnya bukan di lisan, bukan di jumlah tasbih, melainkan di ruh yang larut, yang hidup, yang akhirnya pulang ke Allah dalam damai yang tak terkatakan. Terima kasih telah menyelami rahasia zikir hati bersama saya hari ini. Semoga setiap detik nafas kita menjadi zikir yang membawa kedekatan dengan Allah, dan hati kita senantiasa terjaga dalam cahayanya. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan hati kami selalu hidup dalam zikir-Mu. Jauh dari kesombongan dan dunia yang menipu, dekatkan kami selalu kepadamu, dan terimalah setiap bisikan sunyi dari ruh kami sebagai ibadah yang Engkau ridai. Amin. Jika kalian merasakan kedamaian dari video ini, tuliskan di kolom komentar satu kata yang mewakili hati kalian hari ini.